Aulia Fadila Rashida, aku kelas 12 IPA 8 dari SMA Negeri 1 Bandung. Di kesempatan kali ini, aku bakal bahas tentang satu mata pelajaran di kelas 12 ini. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Nah, aku kasih clue dulu ya. Mata pelajarannya itu banyak banget orang suka. Kira-kira apa ya? Ya, benar. Jawabannya fisika. Jadi, aku bakal bahas tentang satu materi di kelas 12 ini, tepatnya di semester 1. Materinya adalah tentang kapasitor. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang nggak tahu nih, apa itu kapasitor. Nah, kapasitor ini sebenarnya terbilang baru. Kalian baru bakal bahas ini dan baru bakal nemu hal ini itu di materi kelas 12 SMA semester 1. Tepatnya di bab 2, yaitu tentang listrik statis. Nah, kapasitor sendiri merupakan suatu komponen listrik yang fungsinya adalah menyimpan muatan listrik. Terus, apa sih bedanya sama sumber tegangan listrik? Nah, sumber tegangan listrik sama kapasitor itu beda banget, teman-teman. Kalau sumber tegangan listrik, dia itu dari awal menyimpan tegangan listrik itu dan sebagai sumbernya. Tapi kalau kapasitor itu hanya sebagai tempat menyimpan dan akan dikeluarkan lagi, dan dia tidak bakal bisa mengalirkan arus listrik jika sebelumnya dia tidak diberi muatan listrik. Itu teman-teman penjelasannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kali ini aku bakal praktek nih tentang kapasitor. Tapi prakteknya beda loh dari yang lain. Apa sih bedanya? Kayak aku nggak bakal praktek langsung, aku nggak bakal praktek di laboratorium. Kenapa ya? Karena COVID ini. Jadi aku sekarang bakal kasih satu tips buat kalian yang mau praktikum tapi nggak bisa praktikum langsung. Jadi aku punya nih satu aplikasi yang bisa bikin kalian praktikum walaupun kalian nggak punya alatnya langsung. Apa sih aplikasinya? Nah, aplikasinya itu adalah Philips Electricity. Nah, buat kalian yang mau nyobain tapi kalian nggak punya aplikasinya, aku bakal sertain link di bawah ini ya. Yuk, kita mulai aja. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada nih di aplikasinya. Nah, sebelum aku mulai percobaan aku bakal jelasin dulu fitur apa aja yang ada dalam aplikasi ini. Yang pertama itu ada yang namanya bateris. Bateris ini isinya kayak sumber tegangannya gitu atau baterai. Terus juga ada switch atau saklar, ada lampu, audio, resistor, terus kapasitor, breakers, dan masih banyak lagi. Terus juga ada beberapa tools, ada 4 tools tepatnya, yaitu yang pertama ada drag mode. Drag mode ini tujuannya atau fungsinya itu untuk memindahkan barang yang ada di dalam kotak ini. Terus ada rotate mode juga. Rotate mode untuk memutar alat yang ada di dalam kotak ini. Terus ada switch mode. Switch mode itu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan saklar. Dan yang terakhir itu ada cut mode. Nah, cut mode itu untuk menghapus atau menghilangkan barang-barang yang udah nggak kita pakai. Terus di sini juga ada kayak alat ukur ya. Alat ukurnya itu berupa voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter. Voltmeter untuk mengukur tegangan, ampermeter untuk mengukur kuat arus, dan ohmmeter untuk mengukur hambatan. Terus di sini ada kotak hijau kecil juga di ujung kiri atas, itu untuk melihat isi dari alat-alat ini. Kayak misalnya di sini baterai isinya 12 volt. Terus nanti misalnya kita ada butuh resistor, kita mau resistornya 1 ohm, 5 watt. Ini baterai yang kita pakai. Nah, biar nggak terlalu lama, jadi langsung aja ya kita lanjut ke percobaannya. Nah, percobaannya kali ini aku mau ngelakuin 2 percobaan. Yang pertama yaitu pengisian kapasitor dan yang kedua yaitu pemasangan kapasitor. Terus apa aja sih bahan yang kita butuhin? Bahannya yaitu yang pertama tentunya ada kapasitor. Nah, kapasitor di sini aku butuh 2 kapasitor dengan besar yang berbeda, yaitu ada yang 500 mF dan 1 farad. Kenapa sih harus 2? Soalnya nanti kita bakal membandingkan
berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi kita butuh tentunya dua dengan jenis yang berbeda, dengan besar yang berbeda pula. Terus juga kita butuh yang namanya saklar. Aku butuh dua saklar karena dalam percobaan ini aku mau langsung ngelakuin dua percobaan. Terus ada yang namanya sumber tegangan. Aku pakai di sini yang sumber tegangannya 6 volt, soalnya kalau pakai di atas itu takut kelamaan ya. Jadi aku pakai yang 6 volt aja. Terus kita butuh juga yang namanya resistor. Nah, resistor di sini gunanya itu untuk mengatur kuat arus, dan kalau nggak ada resistor si kapasitor pun tidak akan bekerja. Jadi di sini aku pakai resistor yang besarnya itu 50 ohm dan 5 watt. Nah, terus juga karena di sini percobaannya adalah kita mau mengukur besar tegangan kapasitor dalam waktu tertentu, jadi tentunya kita butuh yang namanya stopwatch. Jadi kalian juga jangan lupa siapin stopwatch. Stopwatchnya bisa stopwatch Samsung atau stopwatch yang kalian punya di HP kalian kayak gini. Terus kalian juga butuh yang namanya kertas dan pensil untuk mencatat. Nah, langsung aja kita susun. Oh, ada yang ketinggalan ternyata teman-teman. Kita butuh juga yang namanya voltmeter dan ampermeter. Karena di sini kita mau mengukur yang namanya tegangan dan kuat arus. Nah, jadi ini ya bahan-bahan yang kita butuhin, ada kapasitor, resistor, saklar, terus sumber tegangan, voltmeter dan ampermeter. Nah, yang pertama langsung aja ya kita mulai. Aku mau mulai dari yang 500 mF dulu. Yang 1 faradnya aku awasin dulu ya. Nah, untuk susunannya sendiri terserah kalian mau susun sebagaimana, mungkin bebas kreativitas kalian. Nah, di sini aku susun yang simpel-simpel aja ya. Jadinya itu seperti sebentar ya. Dan untuk penyusunan voltmeter dan ampermeternya itu seperti yang udah kalian tahu, bahwa kalau kita pakai voltmeter itu disusunnya secara paralel, sedangkan untuk ampermeter disusun secara seri. Nah, tinggal dihubungkan. Untuk pengisian kapasitor tentunya kita butuh yang namanya tegangan. Jadi si saklar pertama itu kita hubungkan dengan sumber tegangan. Sedangkan untuk saklar kedua, karena saklar kedua ini kita pakai untuk pengosongan kapasitor, jadi tidak dihubungkan dengan sumber tegangan ya. Nah, di saklar yang pertama ini nanti cara kerjanya itu dari sini terus ke atas, ke bawah, dan ini lupa sambungkan terus ke sini. Nah, untuk pengosongannya nanti yang nyalanya yang ini saklar kedua dari sini ke sini dan seterusnya. So, langsung aja dimulai dan jangan lupa diukur ya teman-teman. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk si kapasitor sendiri mencapai titik maksimalnya, yaitu sebanyak 6 volt. Nah, di sini aku bakal ngitungnya setiap 10 detik berapa tegangan kapasitornya. So, langsung aja kita mulai.
Nah, dari percobaan tadi kita dapat hasil kayak gini nih teman-teman. Nah, dari percobaan tadi didapatkan hasil sebagai berikut. Di tabel ini aku tulis waktunya per 30 detik. Karena kalau misalnya ditulis per 10 detik, jadinya nggak cukup. Nah, di sini tertulis untuk pengisian kapasitor sebesar 1 farad, itu kenaikannya setiap kenaikan cenderung mengecil. Misal di sini pada waktu 30 detik, tegangan listrik yang terisi pada kapasitor itu sebesar 2,74. Kenaikannya sebesar 2,74. Nah, di waktu 30 detik kemudian atau di waktu 60 detik tercatat bahwa ternyata di tegangan listrik di kapasitor sendiri adalah 4,2 volt. Berarti kenaikannya sendiri sekitar 1,46 volt. Nah, begitu seterusnya dan kenaikannya pun semakin menurun hingga mencapai tegangan listrik sebesar 6 volt, yaitu di waktu 360 detik atau 6 menit. Sedangkan untuk pengisian kapasitor 500 mF itu tercatat bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai 6 volt itu ada di waktu 180 detik atau kurang lebih 3 menit. Nah, sama seperti pada kapasitor 1 farad juga, pada pengisian kapasitor semakin lama juga ternyata kenaikan tegangan listrik pada kapasitor itu semakin lama semakin kecil, jadi semakin lambat. Kayak di sini bisa dilihat waktu pas 30 detik kenaikannya itu sekitar 4,22. Sedangkan waktu pas 60 detik itu di kapasitor terdapat 5,46 volt. Berarti kalau misalnya kita kurangin, kira-kira kenaikannya kita tahu bahwa kenaikannya itu 1,24. Pada waktu 90 detik kenaikannya sekitar 0,38. Nah, ini membuktikan bahwa kenaikan volt atau kenaikan tegangan listrik pada kapasitor itu semakin lama akan semakin lambat kecepatan kenaikan tegangannya. Itu teman-teman. Nah, dan di sini juga ada grafiknya. Dari grafik juga kita dapat lihat bahwa pada awalnya dari detik ke 0 sampai detik ke 30, baik itu 1 farad atau 500 mF, itu memiliki gradien atau kemiringan garis yang cukup besar. Nah, sedangkan jika dilihat di detik-detik setelahnya, semakin ke sana kemiringan garis juga semakin berkurang. Berarti ini membuktikan bahwa kenaikan tegangan itu semakin lama pengisian, maka tegangannya juga pengisian tegangan semakin lambat. Itu. Dan yang berikutnya ada data dari percobaan pengosongan kapasitor 1 farad dan 500 mF. Nah, di pengosongan kapasitor ini juga ternyata penurunan tegangan pada kapasitor itu semakin lama semakin kecil kecepatannya atau semakin lama semakin pelan. Bisa dilihat di sini di kapasitor 1 farad, waktu ketika 0 detik adalah tegangannya sebesar 6 volt dan ketika 30 detik tegangannya sekitar 3,27 volt. Nah, berarti ini membuktikan bahwa penurunan itu sekitar 2,7 sekian. Dan ketika di waktu 60 detik ternyata tegangan masih tersisa sekitar 1,8 volt. Berarti membuktikan bahwa penurunannya tuh kurang sekitar 1, sekian. Ini berarti lebih kecil dari tegangan sebelumnya. Dan terus seterusnya sampai ke titik 330 detik di mana di situ tegangan listrik pada kapasitor sudah habis. Jadi tidak ada lagi tegangan listrik. Nah, untuk pengosongan kapasitor di 500 mF sendiri juga sama. Tapi di sini waktunya pun ternyata waktu pengosongannya lebih cepat daripada waktu pengosongan di kapasitor 1 farad. Pada kapasitor 1 farad untuk pengosongan kapasitor hingga titik 0 tegangan listrik
berada di titik 330 detik, sedangkan pada 500 milifarad ternyata hanya membutuhkan waktu sebesar 180 detik. Ini membuktikan bahwa pada pengosongan kapasitor yang memiliki kapasiti yang lebih kecil, waktu pengosongan maupun pengisiannya pun akan semakin cepat. Gitu. Terus di sini juga ada grafiknya. Sama seperti grafik di pengisian kapasitor. Di sini semakin lama pengosongan, kemiringannya pun semakin landai. Dari yang awalnya miring, curam banget, jadinya landai hingga datar di detik ke 210 atau 240. Nah gitu teman-teman hasilnya. Nah, jadi teman-teman, dari hasil yang udah dijelasin sebelumnya dan hasil yang udah didapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa cara kerja dari pengisian kapasitor adalah semakin lama kapasitor diisi, pengisiannya pun semakin lambat, dan semakin lama isi dari kapasitor semakin besar tegangannya, namun arusnya pun berkurang. Dan untuk cara kerja dari pengosongan kapasitor sendiri, semakin lama kapasitor dikosongkan, maka pengosongannya pun semakin lambat. Dan juga semakin lama pengosongannya, maka tegangan dan arusnya pun semakin berkurang. Gitu teman-teman cara kerjanya. Dan gimana sih dan apa itu kapasitor tadi udah aku jelasin. Nah, jadi paling itu aja yang aku jelasin sekarang. Kalau ada kurang, kalian boleh searching lagi dari sumber-sumber lain. Dan kalau misalnya banyak salah, aku mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka dengan video ini boleh like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.